Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1444 Hijriah, kita senantiasa dilimpahkan nikmat dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kelak kita nanti akan diizinkan untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan Safar yang hari ini atau waktu ini kita berada di dalamnya adalah satu bulan yang barangkali tidak banyak pembahasan yang secara mendalam tentang bulan Safar. Apa yang berkaitan dengan keutamaan atau fadilah dari bulan Safar. Selama ini mungkin riwayat-riwayat yang datang, yang hadir kepada kita tentang satu keistimewaan atau fadilah dari bulan Safar ini tidaklah seperti fadilah-fadilah di bulan-bulan lainnya seperti bulan Ramadan atau bulan-bulan Allah yang 4, bulan haram, pada bulan Rajab atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah ataupun bulan Muharram, sehingga menyebabkan seorang yang tidak tahu, ya karena ilmunya ini dia tidak punya, sehingga menganggap ini bulan yang biasa. Bahkan yang lebih parah lagi, bukan hanya bulan yang biasa-biasa saja, tetapi bulan yang membawa sial. Nah ini, mending orang meyakini hanya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah bulan yang nahas dan lain sebagainya, inilah yang sudah, artinya sudah melampaui batas yang tidak seharusnya. Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Safar ini? Safar, ya, ini secara bahasa ini dari kata sifr atau sifrun. Safar itu dari kata sifrun. Sod, fa, ra, ya, sifrun itu dalam bahasa Arab artinya adalah nol atau kosong. Sehingga makna Safar ini apa? Pasti ada satu makna yang terkait dengan makna sifar ini. Itu karena orang Arab saat itu, ya, melihat bahwa kota Makkah ini kosong dari penduduknya ketika mereka bepergian. Dan di mana pada bulan Safar ini, ya, orang-orang yang jamaah yang lagi yang sudah menunaikan ibadah haji sudah meninggalkan Makkah. Dan pun begitu pula dengan penduduk Makkah, mereka meninggalkan Makkah untuk melakukan lagi aktivitas mereka, bepergian, ya, berniaga. Bahkan ada kabilah-kabilah Arab yang lainnya sudah memulai peperangan, yang mana pada bulan-bulan haram seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini mereka menahan diri untuk tidak berperang. Karena memang itulah aturannya, aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka masih ada hukum-hukum, aturan-aturan yang masih mereka pegang, tetapi juga banyak yang mereka langgar, bahkan mereka rubah.
Jadi karena kekosongan kota Makkah inilah, ya, dan juga kekosongan dari kampung-kampung yang ada pada saat itu ditinggal oleh banyak penghuninya karena sudah mulai melakukan aktivitas semestinya, maka kosong ini, kekosongan penduduk dari sebuah kota kampung inilah maka dinamakan Safar. Itu dimulai pada bulan itu. Kemudian juga ada kabilah-kabilah Arab, ya, mereka sudah mulai pergi berperang. Karena apa? Tadi saya sampaikan, bulan Muharram mereka menahan diri untuk tidak berperang. Bulan sebelumnya Dzulhijjah karena itu bulan haji, bulan Dzulqa'dah pun mereka juga tidak berperang. Sehingga perasaan ngebet untuk perang ini sudah membuncah, sehingga barulah mereka ini memulai peperangan. Jadi kalau ada masalah dengan satu kabilah satu dengan kabilah yang lainnya, itu mereka kalau jatuhnya mau mengadakan perang itu di bulan haram, maka mereka tidak melakukannya, ditahan dulu, ya, ditahan dulu sampai datang bulan Safar. Maka pada bulan Safar inilah baru mereka melakukan peperangan yang seharusnya sudah mereka lakukan pada waktu-waktu dan bulan-bulan sebelumnya. Sehingga tempat tinggal mereka ini sepi, maka inilah dinamakan dengan Safar, artinya sifar, artinya kosong. Bukan berarti sepi 100% gak ada penduduknya, enggak, hanya saja kelihatan heningnya, penduduknya udah pada mulai keluar. Ini dinamakan dengan Safar, dan bulan Safar itu terjadi hal demikian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Safar ini menurut orang Arab jahiliyah, ya, yaitu dahulu orang Arab pada bulan Safar ini ada dua kemungkaran yang besar yang biasa mereka lakukan. Yang pertama adalah mempermainkan bulan Safar ini, baik dengan mengajukan perang pada bulan Muharram atau menggantinya lagi di bulan Safar. Jadi sejatinya adalah bulan Safar ini boleh berperang, ya, dan bulan Muharram ini aturannya adalah larangan, tidak boleh berperang. Sehingga Muharram, kemudian Dzulhijjah, Dzulqa'dah ini 3 bulan berturut-turut suruh nahan untuk tidak perang, padahal sudah ada keinginan ngebet untuk perang, tertahan ini 3 bulan berturut-turut, lama. Sehingga mereka Dzulqa'dah sepakat nggak perang. Makanya ketika Rasulullah ini memilih umrah di bulan Dzulqa'dah, beliau mimpi, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Nabi bermimpi malam, ya, bahwa mimpinya seorang nabi ini adalah sebuah wahyu, yaitu nabi ini masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah bersama para sahabatnya dalam keadaan aman. Itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Orang Arab gak mungkin. Nabi berihram, ambil mikot dari Bi'r Ali, Dzulhulaifah, perjalanan 437, ya, itu yang dilakukan Nabi. Kemudian gak ada orang yang mengganggu, gak bawa senjata. Kenapa? Karena orang Arab jahiliyah sudah paham saat itu tidak boleh untuk untuk perang. Tetapi untuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah sepakat mereka. Karena apa? Karena 2 bulan itu adalah bulan haji, bulan di mana orang-orang ini mempersiapkan dirinya untuk melakukan ibadah haji, sehingga sepakat mereka tidak menumpahkan darah pada waktu itu. Sehingga yang terjadi adalah yang jadi dipermainkan ini bulan Muharramnya. Aslinya Muharram ini tetap tidak boleh melakukan peperangan, tapi karena sudah 2 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mereka sudah menahan diri untuk tidak perang. Maka karena sudah keinginan berperang ini sudah ngebet, membuncah, ya, sehingga Muharram ini dijadikan bulan untuk berperang. Sehingga mereka mempermainkan waktu, aturan Allah mereka mainkan. Gini aja, Muharram kita perang, Safarnya yang kita tidak perang tahun itu.
Nanti tahun berikutnya ya udah, Muharramnya kita nggak perang, Safarnya yang perang. Jadi dipermainkan. Jadi baik itu dipercepat atau diperlambat itu sesuai dengan keinginan mereka. Maka inilah yang menjadi kemungkaran yang besar yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah pada masa itu, mempermainkan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah untuk menghalalkan berperang ataupun tidak, padahal sudah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkaran yang pertama. Kemudian kemungkaran yang kedua adalah pesimis atau tasya'um. Ya, tasya'um, pesimis. Pikirannya negatif dengan bulan Safar. Padahal di sini telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setahun terdiri dari 12 bulan, dan Allah telah menjadikan di antaranya adalah 4 bulan yang dimuliakan. Surat At-Taubah ayat 36. Ya, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, di saat Allah menciptakan langit dan bumi pada ketetapan Allah itu, bilangan bulan ini dalam satu tahun adalah 12. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, yang mulia, ya, yang tidak boleh orang melakukan peperangan pada bulan-bulan itu. Bulan itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzalika dinul qayyim, itulah ajaran agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Menganiaya di sini kata para ulama adalah dengan menganiaya diri dengan berperang secara fisik, karena perang ini akan apa? Orang kalau tidak mati terluka, ya, atau mungkin jadi cacat, ya. Dan menganiaya yang kedua adalah melumuri diri sendiri itu dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Itu makna menganiaya diri. Kalau di saat kita sekarang tidak perang, maka jangan sampai memperkeruh, artinya mengotori bulan-bulan yang mulia ini dengan banyak maksiat. Waqatilul musyrikina kafah, perangilah orang-orang musyrik ini seluruhnya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara total. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah ini bersama orang-orang yang bertakwa. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang Arab jahiliyah ini menjadikan bulan Safar pengganti dari bulan Muharram. Tadi saya jelaskan. Jadi mengajukan, memundurkan aturan perang yang harusnya Muharram itu mereka tidak perang, tapi mereka tahun ini Muharram untuk perang. Nanti Safarnya tidak perang. Nanti tahun berikutnya ikut aturannya sesuai aturan Allah. Muharramnya tidak perang, Safarnya perang. Dan itu mereka lakukan setiap waktu sesuai dengan keinginan mereka. Surat At-Taubah ayat 37. Innaman nasi'u ziyadah. Sesungguhnya menunda, yaitu waktu dalam berperang, yaitu bulan-bulan haram itu, ziyadatun fil kufr, yaitu akan menambah kekufuran. Yudhallu bihil ladzina kafaru, yang semakin menyesatkan orang-orang kafir. Yuhillunahu aman, mereka menghalalkan tahun ini, wa yuharrimunahu aman, dan tahun depan mereka mengharamkan. Jadi bulan Muharram itu tahun ini mereka halalkan untuk perang, tahun berikutnya mereka haramkan. Jadi selang-seling atau sesuai dengan keinginan mereka. Liwati'u iddata ma harramallah, supaya mereka ini bisa menyesuaikan diri dengan bilangan-bilangan yang sudah Allah haramkan sesuai dengan keinginan mereka. Fayuhillu ma harramallah, sehingga mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Zuyyina lahum su'u a'malihim, dihiasilah bagi mereka amal-amal buruk mereka. Jadi yang namanya amal buruk ini selalu dihiasi oleh setan, sehingga orang yang
melakukan amal itu seakan-akan tidak mengapa. Ya, aku maksiat tapi nyatanya kehidupan dunia saya fun-fun aja, ya fine-fine aja, nggak ada masalah. Bisnis saya lancar, ya kan? Karir saya melejit, ya kan? Jadi karena itu dihiasilah perbuatan dosa mereka ini, ya sehingga mereka menganggap tidak terjadi apa-apa. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan hidayahnya kepada orang-orang kafir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian orang Arab jahiliyah, ya, saat itu mereka juga meyakini bahwa umroh di bulan haji, ya, mereka melakukan umroh di bulan haji itu, yaitu bulan haji ini ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Meskipun rangkaian ibadah haji ini ada di bulan Dzulhijjah, tetapi maksudnya dimaksud bulan-bulan haji ini bulan-bulan di mana orang-orang ini mempersiapkan dirinya untuk melakukan apa, ibadah haji. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Mereka menganggap bahwa umroh di bulan haji itu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, itu adalah perbuatan jelek. Yaitu perbuatan jelek. Jadi enggak boleh, itu pantangan. Itu mereka punya aturan sendiri. Padahal Allah tidak pernah menetapkan ini umroh pada bulan-bulan itu enggak boleh. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, mereka orang Arab jahiliyah dahulu berpendapat bahwa umroh di bulan haji adalah sebuah kedurhakaan yang paling besar di muka bumi. Mereka menjadikan Muharram sebagai bulan Safar. Artinya Muharram dihalalkan untuk perang sebagaimana bulan Safar. Mereka mengatakan jika unta jamaah haji ini telah kembali, bekas-bekas tapak kakinya telah hilang, ya, maka bulan Safar telah habis, maka dihalalkan umroh bagi yang ingin menunaikan umroh. Jadi punya aturan-aturan tersendiri sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau aturan umroh ini tidak terbatas waktu, ya kan? Meskipun umroh Nabi ini di bulan Dzulqa'dah, tapi Nabi juga memberikan satu dorongan kepada kita semua. Kalaupun melakukan umroh itu ada umroh yang setara pahalanya ini seperti haji, seperti umroh di bulan Ramadan. Itu asbabul wurudnya adalah ada seorang sahabat wanita Ansor tidak ikut umrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya adalah ketika Nabi pulang ke Madinah, ma mana'aki alla ta'tamiri ma'ana, apa yang membuatmu terhalang untuk tidak bisa umrah bersama kami? Ya Rasulullah, inna lana nadhihain. Ya Rasulullah, kami ini sekeluarga cuman punya 2 keledai. Satu keledai itu dinaiki oleh suami saya dan anak saya untuk umroh bersama Anda ya Rasul, dan satunya lagi saya gunakan untuk menggarap ladang di rumah. Sehingga kami butuh untuk pencaharian ini, sehingga kami tidak sempat untuk umroh bersamamu ya Rasul. Maka Rasulullah tidak sebagai seorang pimpinan, seorang nabi, seorang rasul tidak mengatakan, oh berarti kamu ini tidak ikut keutamaan umrah bersama kami. Enggak, beliau memberikan solusi, idza jaa Ramadan fa'tamiri. Kalau datang bulan Ramadan kau sempat umrahlah. Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Jadi Rasulullah memberikan solusi kepada seorang wanita Ansor ini. Ya, karena apa? Dia harus bekerja untuk menggarap ladangnya ini dengan keledai yang dia punya. Ya, artinya dalam sisi-sisi kemanusiaan duniawi dia harus cari nafkah. Itu tidak menafikan artinya seseorang ini pokoknya harus orang pergi berdakwah, orang pergi haji umroh, harus bagaimanapun juga keluarganya ini sudah dicukupi selama perjalanan dia bepergian. Tidak boleh ya mentang-mentang kemudian dia ini misi adalah misi dakwah jihad, kemudian artinya tidak
memberikan hak-haknya kepada keluarganya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan tasya'um atau pesimis di bulan Safar yang mana diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu? Bahkan sekarang ini banyak orang yang menganggap ini bulan Safar ini termasuk bulan yang nahas. Padahal kemarin bulan Muharram saja banyak yang berkeyakinan bulan Muharram ini bulan pantangan seseorang untuk tidak melakukan satu aktivitas, keramaian, hajatan dan lain sebagainya. Lalu ditambah lagi dengan bulan Safar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, yu'dzini banu Adam. Anak Adam ini mencederaiku, menyakitiku, yasubbud dahar, karena mereka mencela waktu, wa anad dahar, padahal akulah sang waktu, uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikan siang dan malam, akulah yang menetapkan segala sesuatunya. Artinya tanpa ini memilih ini adalah bulan yang tidak baik, kemudian ini adalah bulan yang baik, sehingga orang mencela bulan ini, dia tidak mau menjalankan aktivitas di bulan yang mereka yakini adalah bulan sial. Tasya'um, ya, atau pesimis di bulan Safar adalah hal itu telah dikenal pada penduduk Arab jahiliyah pada masa itu, dan itu masih tersisa pada zaman sekarang, ya. Sebagian orang Islam menyandarkan hal demikian. Padahal Nabi SAW telah bersabda, ya, beliau bersabda dalam sebuah hadis sahih dari riwayat Abu Hurairah, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara wa firra minal mazlum wa firra minal majdhum kama tafirru minal asad. Dalam riwayat yang lain, firaraka minal asad. La adwa, enggak ada penyakit yang menular kecuali Allah berkehendak untuk menularkan, ya. Jadi ini satu, artinya Islam ini memberikan satu satu tawakal yang luar biasa tingginya. Enggak ada penyakit yang menular kecuali Allah berkehendak untuk menularkan. Buktinya Masjid Cokro ini saat masjid-masjid lain tutup ini buka sendiri, ya, buka sendiri. Akhirnya ditiru menjadi inspirasi buat masjid-masjid yang lain. Waktu itu, waktu awal-awal Covid, ya kan? La adwa. Mana para jamaah Cokro ini bilangnya, ya ini hadis ini, la adwa, enggak ada penyakit yang menular kecuali kalau Allah berkehendak untuk menularkan. Jadi itu. Tetapi bukan berarti kemudian kita menggampangkan, menyepelekan. Contoh nih, meskipun nggak ada corona, meskipun nggak ada covid, orang bersin harus ada adabnya. Apalagi di situ banyak orang, apalagi di dalam sholat. Jangan sampai orang bersin, dia bersin nggak ditutup. Dan kalau nutup jangan pakai tangan, kan itu. Adabnya bersin paling enggak kita pakai lengan kayak gini, ya. Pernah saya sholat, saya lagi zikir, ada orang masbuk belakang saya, masbuk bersin enggak ditutup, saya kena hujan lokal, langsung baju saya sampai rumah saya lepas, itu kan, waduh, orang enggak punya adab ini. Saya lagi zikir, itu kan habis sholat, di belakang saya orang sholat masbuk, ya, lagi ini bersin enggak ditutup. Ya, mungkin dalam pikiran orang itu, nek nutup nanti tambah gerakan, takut sholatnya batal, gitu kan. Karena banyak orang itu kan menutup pakai tangan, padahal tangannya habis itu buat salaman sama temannya. Kita harus jaga adab, ya. Jadi meskipun tanpa adanya COVID ataupun ada, ya kan, kita harus punya adab dalam kita ini bersin, ya, batu dan lain sebagainya. Meludah ini kayak hal sepele, tapi para ulama mengatakan jangan sampai kita meludah ini di depan kita atau di sebelah kanan kita, kalau bisa sebelah kirinya, ya, kan gitu. Dan jangan meludah ke arah kiblat. Kan salah satu adab yang mereka ini bagaimana memberikan satu pelajaran kepada kita, ya,
Satu hal mereka menganalogikan bagaimana orang kalau buang air besar atau buang air kecil dilarang untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, ya kan? Maka hal-hal seperti meludah pun mereka atur seperti itu. Memberikan satu pengajaran kepada kita, satu pelajaran yang luar biasa. Ya, saya lepas itu bajunya, padahal baju baru disetrika itu kan, masih wangi itu kan. Hujan lokal itu, ya. Wah, itu kan. Orangnya gede lagi kan itu kan. Nah itu. Jadi enggak adab seperti itu ya. Insyaallah enggak di sini enggak ada lah itu ya. Amin, ya kan. La adwa, enggak ada penyakit yang menular kecuali kalau Allah tularkan. Ya, banyak orang yang menjaga luar biasa protokol kesehatannya, tapi Allah takdirkan kena. Ada orang yang mungkin biasa-biasa saja, nggak kena, itu kan sehat. Ya. Tapi yang jelas kita ini ada di tengah, artinya kita ini tidak terlalu menyepelekan. Tadi saya ceritakan tadi, dan juga tidak boleh artinya terlalu takut, ya kan? Wala tiyarata, tidak ada tatayur. Tiarah ini berarti diambil dari kata toir. Toir ini burung. Jadi orang Arab kenapa diambil dari kata toir? Ya, karena mereka meyakini sesuatu hal ini dari seekor burung. Contoh, orang Arab kalau jahiliyah waktu itu mau bepergian jauh atau melakukan satu aktivitas, ya, kemudian dia lepas itu burung. Ada yang melepas burung, ada yang melihat burung lagi terbang. Dilepasnya itu burung, kemudian burung itu kalau terbang ke arah kiri dia nggak jadi bepergian. Tapi kalau bepergian burungnya ini terbangnya ke arah kanan, maka dilanjutkan. Itu karena seekor burung. Ini satu spekulasi. Yang spekulasinya ini mereka menetapkan pada seekor binatang. Dan tentunya istilah tiarah atau tatayur ini makanya Allah mengatakan dalam surah Yasin, innama ta'irukum indallah. Sesungguhnya tatayur artinya nasib kalian ini yang menentukan siapa? Allah, bukan masalah ini seekor binatang lain sebagainya. Wah, itu fotonya jatuh. Ya, fotonya jatuh. Ini kamu jangan kemana-mana. Ini saya khawatir. Padahal fotonya jatuh. Ya pernah itu. Saya pernah, ya. Artinya foto ini jatuh, kemudian dikatakan, ya kamu jangan di orang tua saya itu kan, besok kamu jangan kemana-mana. Saya bismillah, saya sudah niat saya besok mau pergi. Saya bismillah, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Mak, itu kan. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, kan? Ya nggak kenapa. Artinya kita mungkin orang terlalu banyak nonton sinetron, ya sehingga kalau ini foto jatuh kemudian ini jadi sesuatu. Memang betul seorang mukmin ini ada firasah. Mukmin ada firasah, tapi nggak semua orang ini dapat firasah. Ya, firasah ini tentunya bagi orang-orang tertentu. Ya, orang-orang yang tingkat kesolehannya ini luar biasa seperti sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti orang-orang soleh, kan? Tapi nggak sembarangan. Wala tiaroh, ya. Tidak ada tiaroh ini, nasib seseorang ini ditentukan oleh seekor burung. Bahkan tiaroh ini meskipun karena asalnya dari burung, bisa juga karena binatang-binatang yang lainnya. Ya, ketiban cicak, ya. Kemudian apalagi lah ya, pokoknya banyak. Jadi intinya adalah meskipun asalnya ini dari binatang yang bernama burung, tapi berkaitan juga pada hal-hal lain tiaroh ini. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, wala hammata. Dan tidak ada hammah. Hammah ini suara-suara binatang tertentu yang menandakan akan terjadi sesuatu. Biasanya di sini dalam tafsir hadis itu dijelaskan seperti al-bumah. Bumah ini burung hantu. Karena burung hantu ini burung yang misterius, ya kan?
Burung hantu ini kan namanya aja burung hantu. Jadi dikait-kaitkan dengan seekor burung suaranya. Contoh di sini ada suara apa itu kalau kita di kampung itu ada suara burung apa yang menandakan adanya orang di situ akan ada yang meninggal dunia. Jadi kalaupun ada itu memang satu kebetulan, artinya itu sudah Allah takdirkan. Kalaupun tidak banyak juga yang meleset. Makanya Nabi mengatakan apa? Kadzabal munajjimuna walau shadaku. Tukang ramal ini bohong meskipun pas. Karena satu pas ini adalah satu kebetulan yang ini yang memang ternyata Allah takdirkan terjadi. Karena ada kisahnya jemaah sekalian rahimakumullah. Ada orang ya. Itu masih saudara saya, cerita ke saya. Waktu itu dia lagi sakit. Jam 2 malam itu di atas atap rumahnya ini ada burung itu. Burung apa namanya Pak? Seneng kampung ke? Nek sejare wong ana mati ke? Manuk gaok kok. Ya itu ya, pokoknya itu. Suaranya khas. Ya, suaranya. Memang ada betul, memang kayak umpamanya kadang maaf ya memang kayak ada yang menjadi petanda maaf ya kalau ada beberapa, tapi ini kan tentang hadirnya. Contoh jin ini hadir, kadang kita ini bisa merasakan efeknya hadirnya jin. Contoh kita masuk ke satu ruangan yang ruangan itu memang angker gitu kan, itu kadang kita merasakan satu kejadian yang kita ini merasa kayaknya ada sesuatu yang ganjil, perasaan nggak enak gitu kan. Hal itu nggak disalahkan semacam kayak gitu ya. Tapi ada beberapa yang karena ada suara-suara tertentu dikaitkan dengan berita-berita tertentu ya. Meskipun ada juga satu petanda yang itu namanya artinya itu adalah satu tanda pertanda dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mungkin kayak terjadi mau gempa itu ada awan hitam kemudian ada garisnya, itu kata BMKG itu memang satu tanda biasanya seperti itu akan ada gempa. Itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu tak masalah. Kayak mendung tanda mau hujan, meskipun mendung tidak selalu hujan. Tapi ini enggak, ini lebih kepada perihal kejadian yang belum terjadi, yang bisa terjadi bisa enggak, mereka mengaitkan sudah pasti sebagai tanda bahaya. Sehingga orang itu cerita ke saya, semalam ada burung itu di atas kamar saya jam 2, antara jam 2 sampai jam 3. Orangnya maaf, jalan saja kesusahan pakai tongkat. Karena mendengar burung itu dia lompat, dia lari, yang artinya dia jalan keluar rumah sampai subuh dia enggak masuk rumah. Cerita ke saya, "Lah ning ngopo?" "Aku wedi. Kok jangan-jangan ngesok aku mati." Tapi ternyata orang itu sekarang masih hidup, dan sekarang masih hidup memang. Ya, meskipun itu ternyata ada dia pernah mengalami hal demikian. Jadi intinya memang ini kerjaan jin untuk supaya orang ini takut, kemudian orang ini berlindung kepada jin itu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari bangsa manusia meminta perlindungan kepada lelaki dari bangsa jin, sehingga fazaduhum rahaqa, menambah ketakutan kepada manusia itu. Dalam riwayat yang lain fazaduhum rahaqa, menambah kesombongan jin. Jadi kalau ada orang lewat tempat yang angker, dia tidak berlindung kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, atau doa-doa yang lain, atau membaca muawwidzatain, malah bilangnya, "Bah, putumu arep liwat, tolong ora usah diganggu." Maka betul, atau mungkin pakai klakson ya sebagai tanda ini, pokoknya kamu pakai ini enggak diganggu. Memang efektif. Banyak orang cerita dengan cara itu efektif, enggak diganggu. Kenapa? Karena inilah trik dan ulahnya jin, menganggap supaya orang ini beranggapan bahwa dengan cara itu lebih jitu daripada kalimat-kalimat Allah. Karena sudah ada konspirasi di antara bangsa jin ini.
Maka ada riwayat dulu, ada sekelompok orang sahabat Nabi bikin tenda karena waktu itu nggak ada hotel. Jadi kalau bepergian jauh itu mereka di sebuah lembah itu mereka nginep, bikin hotel. Bikin tenda untuk mereka menginap. Sehingga ternyata apa? Di antara orang itu ada yang mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Orang itu berlindung, saya berlindung kepada tuannya lembah ini. Maka yang tadinya ada suara-suara yang aneh dan lain sebagainya itu kemudian hilang. Padahal cukup dengan aku berlindung kepada tuan lembah ini. Ya sama dengan kita sekarang. Bah putumu arep neng kene aja digang. Efektif memang, jinnya nggak ganggu lagi. Kenapa? Bukan masalah kalimat itu yang menjadikan dia terhindar dari gangguan itu, karena apa? Jin bagaimana memberikan satu sugesti kepada orang itu bahwa kalimat itu lebih manjur daripada kalimat-kalimat Allah, sehingga orang itu bukan berlindung kepada Allah tapi berlindungnya kepada jin itu. Sehingga menambah jin ini semakin sombong dan manusia sejatinya akan semakin merasa ketakutan meskipun saat itu diberikan keamanan. Maka walahammah, nggak ada suara-suara binatang ini sebagai tanda-tanda tertentu. Wala safar, wala safar ini maksudnya adalah wala safar adalah tidak ada bulan safar. Maksudnya apa? Tidak ada kesialan pada bulan safar. Jadi tidak ada kesialan. Allah bisa saja mendatangkan kesialan tidak hanya di bulan safar, bisa saja di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Berita nahas ini bisa terjadi kapanpun, tidak hanya melulu di bulan Safar. Makanya bala Allah turunkan tidak hanya lebih spesifik pada bulan-bulan tertentu atau pada hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu. Itulah makanya jangan mencela bulan ini. Wala safar, tidak ada bulan safar ini yang membawa kesialan kecuali kalau Allah memang mau memberikan kesialan itu. Sehingga apa? Hadis ini tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya kecuali kalau Allah berkehendak. Tidak ada suara-suara kemudian tidak ada tanda seekor binatang ini sebagai pertanda kecuali kalau Allah berkehendak. Ya kan? Wala hammah, dan juga suara-suara binatang ini memberikan tanda kecuali kalau Allah memang berkehendak. Tetapi bukan supaya manusia ini fokus kepada itunya sehingga melalaikan bagaimana dia untuk berlindung dan bertawakal kepada Allah. Wala safar, dan tidak ada kaitannya safar ini dengan bulan sial, bulan nahas dan lain sebagainya. Wa firra minal majdumi kama tafirru minal asad, dan kaburlah, larilah dari penyakit kusta, artinya penyakit wabah yang menular seperti engkau lari dari seekor singa. Ya, kama tafirru minal asad, lari. Makanya Nabi bersabda kalau terjadi taun, ya, bi ardi qaumin, idza waqa'a taun bi ardi qaumin wa antum fala tadkhuluha, kalau terjadi wabah di satu kampung sebuah kaum, maka janganlah kau masuk ke kampung itu, ya. Wa idza waqa'a wa antum biha, kalau terjadi wabah itu dan kalian ada di dalamnya, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar daripadanya. Ada terjadi wabah, ya, kemudian orang belum masuk, jangan memasukinya. Kalau terjadi orang sudah terlanjur di situ, maka jangan keluar dari wabah itu. Karena penyakit taun ini memang penyakit yang sangat cepat menular seperti itu, ya, kusta. Dan tentunya ini yang berkaitan dengan pesan Nabi SAW supaya menjaga kemaslahatan, la dharar wa la dhirar, tidak ada bahaya dan tidak ada hal yang membahayakan. Maka kita tadi harus menjaga hal-hal yang bisa kita merugikan orang lain, maka jangan sampai kita melakukannya. Dan tentunya dengan bulan Safar ini, kembali lagi sebagai seorang muslim di tengah bulan ini, meskipun tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan tertentu pada bulan Safar, maka jangan sampai Safar kita ini menjadi sifar. Jangan sampai Safar kita ini menjadi kosong. Kosong apa? Yang pertama, kosong dari akidah.
sehingga akidah kita ini teracak-acak dengan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, kita bersuudzon kepada Allah, itu jangan sampai. Yang kedua, jangan sampai kita kosong dari amal ibadah, dari amal soleh. Betapa Allah ini melipat gandakan setiap amal kebaikan yang kita lakukan minimal 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa melipatnya sampai 700 kali lipat, bahkan pada lipatan-lipatan yang lebih banyak lagi. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini 10 kali lipat, ya. Bisa jadi Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat, dan bisa jadi Allah lipatkan sampai ad'afin katsirah, pada lipatan-kelipatan yang banyak dan lebih daripada itu. Maka seperti Lailatul Qadar itu dilipatkan sampai 1000, ya, lebih baik dari 1000 bulan dan lain sebagainya, adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai sofar kita ini kosong dari akidah yang benar, dan juga kosong dari amal ibadah, dari amal soleh yang seharusnya bisa kita isi di bulan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.